Rambut panjang gadis itu ditarik ke samping. Dia memiliki bekas luka di punggungnya. Gadis itu berkata kepada orang di depannya, "Aku di sini untuk mencari seseorang." Beberapa tahun yang lalu, seorang Viking masuk ke rumah Freydis, meninggalkannya dalam keadaan koma. Ketika dia bangun, dia diikat di tempat tidur. Pria itu mengatakan Freydis adalah seorang penyembah berhala. Kemudian mengeluarkan pisau dan meninggalkan salib Kristen di punggungnya. Di laut yang bergolak, gadis di belakang kemudi bernama Freydis. Viking ingin berkumpul di Selat Kattegat. Mereka mempertaruhkan hidup mereka. Setiap orang telah hanyut di laut selama 49 hari. Itu untuk membalas Freydis. Mereka datang ke selat. Tapi badai datang. Semua orang menarik tali ke belakang. Melihat gelombang besar mendekat, Freydis mengikatkan dirinya ke tiang. Perahu bergegas ke ombak, memasuki puncak gelombang pada sudut 90 derajat. Kemudian melaju dengan kecepatan 180 mil per jam dan kemudian dengan aman keluar dari gelombang. Mereka mencapai Selat Kattegat. Di sini bahkan lebih indah daripada yang bisa mereka bayangkan. Semua orang baru saja datang ke darat. Saudara laki-laki Freydis menyuruh semua orang pergi mencari orang itu. Saat ini, seorang pria menatap Freydis. Dari mana asalnya? Tanah penggembalaan? Setelah mengetahui bahwa Freydis menyeberangi lautan, dia mengajaknya mandi air panas. Freydis juga menghormatinya. Pria bernama Harald adalah pemimpin suku Creek. Mungkin aku bisa membantumu menemukannya. Pada saat ini, saudara Freydis masuk. Katanya ada perahu datang. Semua orang pergi ke depan kereta. Kedua pria di haluan melambai kepada semua orang. Itu dia. Mereka tampaknya berteman sangat dekat dengan Harald. Freydis hendak menyerang, tapi dihentikan oleh kakaknya. Dia menyuruh juniornya untuk mengangkat senjata. Kemudian dia mengejar mereka. Tetapi beberapa dari mereka hanya bisa menyaksikan tentara secara bertahap menjauh. Setiap orang harus naik gunung dan mengikuti mereka. Tetapi ketika mereka mencapai puncak gunung, ya ampun, di depan ada pasukan Viking yang berkumpul. Sebuah perahu kecil terombang-ambing selama 49 hari di Samudera Pasifik. Tujuannya adalah untuk membalas dendam pada orang yang mempermalukan Freydis. Tetapi ketika mereka mencapai puncak gunung, mereka menemukan pasukan. Pada malam hari, saudaranya Freydis masuk ke ketentaraan. Viking sedang berlatih dan membuat senjata. Saat ini, seorang lelaki tua menemukan tato di lengan Leif. Dia menariknya ke samping dan memberinya beberapa pakaian dan menyuruhnya untuk mengikuti. Leif pergi ke belakang tentara dan melihat pemimpin Viking. Dialah yang memanggil semua orang untuk berkumpul di tempat ini dan membentuk pasukan untuk balas dendam. Di Eropa abad ke-11, Viking yang hebat menjadi legenda. 100 tahun kemudian, Viking meninggalkan tanah air mereka di utara. Mereka mulai menetap di Eropa. Tapi pemukiman itu ditemukan. Mereka mengancam tetangga Sakson mereka. Setahun yang lalu, di pemukiman Viking, Sakson membunuh semua Viking. Nenek moyang kita tidak mengizinkannya. Aku juga tidak akan mengizinkannya. Dan kalian? Tidak. Musuh ada di bawah gunung. Freydis tidak bisa tidur. Pagi-pagi Leif masih mencari musuh. Tapi dia diblokir oleh sekelompok orang. Mereka mengatakan ayah Leif membunuh saudara laki-laki mereka. Mereka juga mengatakan ayahnya dalam pelarian. Orang ini melompat. Leif mengelak. Anda membuat orang ini jatuh. Dia meninju beberapa kali dan kemudian mengambil kapak itu. Dia menekan beberapa nama secara berurutan. Semuanya dirobohkan. Dia mengambil pedang panjang dan memukul wajah salah satu dari mereka. Andai aku seperti ayahku. Sekarang kalian semua sudah mati. Pemimpin pura-pura menunggu keberangkatan. Dia menginginkan tentara ditempatkan di luar kota pemimpin Hakon. Mereka akan berangkat dari pelabuhan Anda. Selamat datang, kalau begitu. Kamu dan orang-orangmu adalah tamuku. Hakon memperlakukan semua orang dengan baik. Saat semua orang minum dengan gembira, Freydis muncul. Halo, Kristen. Dia mengeluarkan pisau dan menikamnya di dada. Sekarang giliranku untuk menggambar salib untukmu. Tulang rusuknya dibuka oleh pisau Freydis. Freydis juga ditahan. Olaf memegang kapak untuk memotongnya. Hakon memblokir Freydis lagi. Di sini, akulah yang berhak menilai. Freydis melepas bajunya, memperlihatkan luka yang dalam di punggungnya. Harald berbicara untuk Freydis. Hakon juga mengatakan besok, dia akan memberikan vonis. Dalam desakan orang,
Dua orang dikawal pergi. Freydis melepas bajunya. Dia menikam pria yang telah mempermalukannya dengan pisau. Dan hari ini, dia harus menyambut keputusan pemimpin Kattegat, Hakon. Diam. Menurut jalan iman, dia berhak membalas dendam. Tapi dia masih perlu mendapatkan bukti lain. Uji coba demi pertempuran. Olaf tertawa. Anda ingin melawan saya lagi? Kamu yang mengadu, mencela dia, apa kamu takut? Olaf jelas agak malu. Dia membuat kita kehilangan seorang jenderal. Kami sangat membutuhkan orang-orang, memohon kepada kedua pemimpin untuk mengutuknya. Bayar dengan nyawanya. Pada saat ini, Harald berdiri. Olaf sangat persuasif. Kehilangan dia menyulitkan kami. Tapi tahukah kamu siapa kakakmu? Dia adalah putra dari prajurit bajak laut gila Erik. Dia juga kapten paling elit. Dia bisa mengatasi angin badai di laut. Lalu dia juga bisa membawa kita ke sarang musuh. Saya setuju. Kemudian persidangan selesai. Begitu saja, Harald memberi Leif sebuah perahu dan menyuruhnya untuk memimpin jalan. Bendera Viking naik lagi. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, Freydis memberikan gelang itu kepada Harald. Leif menyuruh semua orang untuk meletakkan senjata di peti kayu. Setiap senjata ditempatkan di peti kayu. Dari dua sumbu, pemimpin Keniut hanya dapat menempatkan satu. Setelah panggilan terompet, semua orang menuju ke London. Setelah mengetahui kedatangan bangsa Viking, Raja London jatuh sakit. Dia mempercayakan tugas pertahanan kepada permaisuri dan memberinya contoh. Dia menyuruhnya pergi ke Raja Inggris untuk meminta bantuan. Tapi dia akan dirampok dari tahtanya. Aku meninggalkannya mimpi buruk. Kamu menikah dengan seorang Norman. Kami pandai menciptakan mimpi buruk. Ratu menempatkan pertahanan di kota tua Roma. Pasang surut dan rawa-rawa di daerah ini memberikan penghalang alami. Setelah itu, Ratu mengutus Jenderal Besar Emas untuk mengawal pangeran untuk meminta bantuan. Ketika kamu kembali, aku khawatir kamu sudah pergi, bukan? Tidak, ketika aku kembali, aku akan menjadi raja. Pangeran yang mewakili raja baru telah tiba di Inggris. Raja Inggris juga setuju untuk membantu. Namun saat mereka dalam perjalanan pulang, London membunyikan terompet mendiang raja. Sekarang, kamu adalah penguasa kami. Hidup Raja Edmund. Pada saat yang sama, para Viking yang hebat juga berada dalam situasi kritis. Pertempuran abad ini antara kedua belah pihak akan menjadi sangat menegangkan.